Harmonas apa tuh? Nah, Kepanjangan. harus ada kepanjangan juga tuh. Oh. Hari Romantis Nasional. Oh. Lo kebayang gak tuh? Jadi kita komunitas yang self claim nama hari romantis ya hari nasional yang kita bikin. Oke. Self claim banget tuh ya kan. Tapi adalah dia minta gua untuk latih dia. Oke. Main bareng gitu, main bareng dan latih. Dan gue lihat gue aja megang raket gemeteran bro. Gue masih lama Udah gemeteran. lama banget soalnya. Jadi berapa tahun tuh dari lu tadi gantung raket? Oke, itu ada 10 tahun lebih kali ya. Oke. 10 sampai gue lupa kalau dihitung udah 10 juga ya. 15 Oke. ya. Tahun Oke. Lumayan. Tapi jago sih tetap aja sih selama. Gue suka nih yang self proclaim kayak gini. Orang-orang biasa kayak merendah ini. Oh gak bisa, kalau Mas Aslam gak bisa berenang. beda. Justru harus percaya diri kan. Percaya diri. Oke. Ya intinya gitu sih. Jadi pas gue datang pertama kali main, gue nggak bisa ngapa-ngapain dan gue ngeliat kayak anjir gue ternyata goblok ini. Karena gue nggak bisa ngapa-ngapain dan ternyata main bagus-bagus gitu waktu itu. Dan akhirnya gue ngelancarin dikit, gue pakai raket. Selamat datang di Behind the Serves, where we meet your local tennis figures and communities. Bareng gue Ray. Dan Aslam, Hari ini kita bareng siapa nih? kita sudah kedatangan salah satu penggawa romantis. penggawa. Romantis, orangnya romantis. Romantis, Banget nih. kita bikin romantis. Yeremia Sihombi. Halo Aslam, halo Restu. Biasa dipanggil Yere ya? Panggil Jerry aja sih sebenarnya. Jerry. Iya, Jerry Rasik ya. Ini beneran apa? Beneran. Oh beneran ya? Oh, Jerry. Oke. Jerry boleh. Oke, Jerry ini adalah punggawanya romantis. Salah satu punggawa. Romantis itu adalah klub tenis Klub. ya? Jadi kalau ditanya kenapa namanya romantis, Nah, ya. romantis itu kepanjangannya rombongan main tenis. Oh. Ya kan? Dari kemarin gue bingung Gitu. apa ini romantis. Jadi ya dia kepanjangan rombongan main tenis banyak sebenarnya kan nama kan. Cuman kayak kita mau cari nama yang catchy aja apa sih waktu itu. Kayaknya romantis catchy banget tuh sama diri kita kan yang sangat romans ini kan. Ya udah deh romantis gitu bro. Nah, hari ini kita bakal bahas macam-macam nih dari origin story lu Boleh. gitu kan sebagai pria romantis sampai kemudian bikin si komunitas ini sampai kemarin baru bikin turnamen ya. Ya, yang luar biasa juga. beberapa minggu yang lalu. Ya kita mulai aja kali ya. Boleh. Yes. Boleh Apa tuh? ceritain, Jer, Apa tuh? awal mula perkenalan dulu dengan dunia tenis. Tenis kali ya, awal banget kali ya. Jadi long story short aja kali ya. Gue tuh dulu kenal tenis tuh dari kecil sebenarnya, bro. Jadi kecil itu nggak sengaja sebenarnya. Jadi kalau cerita dikit, dulu gue sempat tinggal di daerah Bekasi, Pekayon gitu. Terus kayak bokap gue kontraktor. Dia punya proyek di Bekasi bikin perumahan gitu something. Nah bokap gue tuh dapat hasil dari kerjanya dapat tanah gitu kecil yang di ujung perumahan gitu. Nah dan ternyata tuh itu dempetan sama fasilitas umum di perumahan itu. Nah singkat cerita si Fasum itu bikin lapangan tenis. Oke. Nah jadi bokap gue nggak tahu berapa tahun kemudian tuh tanah nggak mau dia apain gitu kan. Dibangunan rumah bokap gue. Pas dibangun rumah, pas buka pagar tuh lapangan, lo kebayang gak? Oh. Jadi kayak itu kayak by accident gitu. Jadi lu punya lapangan tenis in your backyard. Backyardnya. Jadi gue buka lapangan nih, langsung lapangan tenis. Itu awal ceritanya. Jadi gue setiap minggu main tenis sama bapak-bapak di sana awalnya. Bokap gue nggak tahu tuh. Bokap gue nggak tahu sampai itu gue umur 7 tahun kalau nggak salah, 6-7 tahun lah. Bentar, gimana? Lu main tenis sama bapak-bapak di sana? Bapak-bapak di sana. Tapi Sebelum lu umur 7 tahun bahkan? di umur 6 tahun ya berarti ya. Oke. Di umur 6 tahun ya berarti. Di umur 6 tahun 6 main sama tahunan. bapak. Terus bokap gue gak tahu karena bokap gue kan suka keluar kota kan buat ini. Bokap nyokap juga. Nyokap taunya gue cuma jadi ball boy doang ngambil bola. Oke singkat cerita 17-an tuh bro. 17-an akhirnya gue juara malah di situ, juara 17-an karena ada pertandingan tenis antar bapak-bapak di situ dan gue juara. Ya udah akhirnya bokap gue kaget. Terus akhirnya Kenapa anak gue tiba-tiba juara tenis? Kenapa anak gue tiba-tiba Bareng main tenis? bapak-bapak. Biasanya kan orang main bola apa segala macam. Iya. Ternyata gue juara apa nih? Juara tarik tambang apa juara paku yang masukin ke gelas gitu kan. Ini nggak juara tenis. Jadi bokap gue kaget banget dan ya udah dari situ akhirnya bokap gue ada satu pelatih yang main di situ juga namanya Om Angki. Ternyata dia ngelatih di Bunge.
Oh, Bung Nahor. Bung Nahor. Nah di situ akhirnya gue masukin akademi, terus gue dilatih sama Bungnya akhirnya. Gitu sih. Itu dari lu pas umur 7-8 gitu ya? Jatuhnya berarti umur 8 tahun ya, 7-8 tahun ya. Oke. Ya startnya 7-8 tahun. Berarti itu pas di Om Bunge, lo ada jalur kayak ininya prestasi atau apa kayak juniornya atau KU-nya gitu? Iya, zaman dulu tuh gue seingat gue tuh memang gue dilatih tuh dulu tuh pas gue masuk Om Bunge itu masih nggak rame banget ya, nggak rame gitu kan, masih dikit gitu, beberapa orang doang, dan yang latihan itu tuh doang gitu, dan kita kalau nggak salah tuh ada 4 atau 5 orang yang kita latihan bareng terus setiap hari, dan itu pasti akan turnamen, pasti ikut bertanding gitu. Yeah. Jadi kayak dalam 1 tahun itu gue punya kalender gitu loh, bro, kalender untuk ngikutin pertandingan tuh sepulau Jawa ya, se-Indonesia kalau nggak salah ya, dari Batam sampai ujung itu di Bandung, fix Telkom tuh, di Bandung Desember. Jadi kayak ya udah ikutin gitu, dan KU 10 tahun waktu itu, KU 10 tahun startnya. Gue di umur 7 tahun atau 8 tahun tuh gue start di KU 10 tahun. Oke. Gitu sih. Ya udah, berjalannya waktu KU 10 baru ketemu sama Revel, ketemu sama yang lainnya juga gitu kan. Sangkatan lah kira-kira. Sangkatan. Kalau umur harusnya tuaan dia kali ya. Oh tapi lu ini just kebalikannya curi umur lu berarti. Iya, gue tuh waktu itu beda. Jadi KU 10 gue umur 8. Berarti ya beda 2 tahun gue harusnya kan. Jadi gue masih 2 tahun. Gue gak lama tuh di 10 tahun langsung naik ke 12. Karena jago banget gue waktu itu, bro. Ayam kali ya jago. Ayam. Gitu sih. Jadi long story short, gue main tenis, kenal tenis di umur segitu sih. I see. Terus sampai kapan tuh? Maksudnya sampai masih sampai junior kapan? Sampai negara api menyerang waktu itu. Waktu itu gue umur berapa ya? Gue main sampai umur 18 waktu itu. 17 sampai 18. Ketika 18 gue masih main. Sampai SMA lu masih main berarti? Masih, cuman mainnya udah begitu tuh. Mainnya udah goyang-goyang tuh. Udah main, rokok, kenal rokok dan segala macam. Jadi kayak aduh, apa sih main tenis nih gitu kan. Agak-agak burn out berarti. Burn out banget nih. Karena lu bayangin aja setiap hari tuh, tiap pagi gue tenis. Dulu ya, pagi, siang, sore tenis, bro. Jadi kayak lu gak ada waktu buat main. Terus kalau misalnya gue lagi main nih, main PS gitu kan. Terus Om Bunge bilang, lo tau gak sih lawan lo tuh lagi latihan nih, ngejar apa. Jadi gue pemain saya tuh gitu mulu. Dokternya gitu mulu. Jadi ya udah, gak ada waktu tuh gue buat pagi lari, jam 5 pagi bangun lari, minum telur 2. Wah gila deh, bro. Siksaan lah ya. Siksaan banget. Dan ternyata ya gini-gini aja kok. Hasilnya ya kan. Berarti di ya pokoknya di SMA lu udah nggak terlalu aktif lagi lah tenis. Nggak terlalu aktif lagi tenis. Jadi ya udah dari situ. Cuman ya waktu itu kan tenis juga memang scene tenis tuh gak seperti sekarang nih, bro. Belum pandemi, belum ini lah ya. Ya sebelum pandemi masih orang kita doang, dan kesannya tuh terlalu apa ya? Kesannya tuh eksklusif kan tenis gitu. Jadi kayak ya udah, bokap gue juga lagi pasang surut waktu itu, dan harus decide waktu itu. Bokap gue bilang, lu mau lanjut tenis apa enggak? Gue udah gak kuat nih gitu, karena target gue kayak gue udah mau masuk ke yang senior, tapi kayak gue udah nanggung gitu lah, posisi dari poinnya nanggung. Jadi gue akhirnya gue decide buat sekolah aja deh gitu. Gue sekolah. Terus aktif lagi atau mulai main tenis lagi setelah lu sekolah itu kapan tuh? Oke, jadi lucu sih ceritanya. Jadi gue tuh sebenarnya ya ada trauma sendiri sebenarnya buat main tenis. Gue udah, ya jadi gue waktu gue bilang stop itu suddenly bokap gue nggak lama meninggal. Jadi bokap gue kena cancer stadium 4 waktu itu. Jadi gue kayak nyokap gue bilang, lu decide deh ini biaya gede banget buat bokap, tapi kita nggak bisa buat biayain lo dan segala macam. Oke. So jadi gue nggak berapa lama dari situ bokap meninggal. Sedih nih ya. Sedih nangis dulu kita kan. Dari situ gue punya trauma sendiri buat balik ke lapangan lagi. Jadi gue udah decide, gue nggak mau main tenis lagi. Nah, singkat cerita, di tahun 2022 kemarin itu adik gue main nih ternyata nih. Dia suka main bareng sama teman-teman kantornya di LTA Kuningan. LTA Kuningan. Di tempatnya Om Peter tuh. Main di sana. Terus dia bilang, Jer, gue ini nih ada yang bilang gue
mainnya biasa aja. Gue dikatain sama orang. Yeah. Panas bro. Siapa yang bilang lu? Ada nih Jer. Siapa namanya? Ada lah gue sebutin. Cit gitu ya. Nanti abis ini bisa cerita ya. Off cam. Terus. Karena dia ngomong gitu gue panas tuh. Siapa sih yang ini? Ya, akhirnya gue balik lagi ke sana. Tapi pas pertama kali gue balik, itu gue gak punya raket, gak punya sepatu. Gue datang ke lapangan 8, nomor 8 di LTA. Nah ini cikal bakal romantis jadi nih bro. Gue datang ke sana, ternyata adik gue cerita, ini kita pada mau latihan, mau satu pertandingan segala macam yang gue nggak bisa sebut namanya. Intinya adalah dia minta gue untuk latih dia. Oke. Main bareng latih. Dan gue lihat gue aja megang raket gemeteran bro. Gue masih lama gemeteran. Udah lama banget soalnya. Jadi berapa tahun tuh dari lu tadi gantung raket? Oke, itu ada 10 tahun lebih kali ya. Oke. 10 sampai gue lupa kalau dihitung 10 juga ya. 15 tahun. Tapi jago sih tetap aja sih selama. Gue suka nih yang self proclaim kayak gini. Orang-orang biasa kayak merendah ini. Oh gak bisa. Kalau sama Aslam gak bisa berenang. Beda. Justru harus percaya diri kan. Percaya diri. Oke. Ya intinya gitu sih. Jadi pas gue datang pertama kali main, gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan gue ngeliat kayak anjir gue ternyata goblok ini. Karena gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata main bagus-bagus gitu waktu itu. Dan akhirnya gue ngelancarin dikit, gue pakai raket. Nah itu pertama kali gue elbow bro. Oke. Akhirnya gue elbow, gue nggak tahu tuh gue mau pakai raket yang mana, gue nggak tahu. Akhirnya gue pakai raket adik gue dan gue coba elbow akhirnya gue. Nah itu cerita awalnya kenapa gue balik lagi ke tenis dan at the end of story gitu ya. Jadi pas kita main, mereka kan lagi persiapan buat pertandingan satu komunitas nih. Nah terus adik gue bilang, lo join aja Jer. Nggak, adik gue bilang, terus gue bilang, ngapain lo ngajak gue kalau gue harus join ke komunitas itu? Kita bikin komunitas. Ya udah, jadi komunitas romantis itu terjadinya tuh dari 6 orang yang main pada saat itu. Di court 8. Court 8. Ini dulu nama grupnya dulu Lap-Lapan. Lapangan 8. Jadi kita main di situ mulu. Jadi Om Peter ngasih slot nih, Jer, yaudah lo pakai tuh lapangan 8 tapi di jam-jam 8 sampai 10 malam ya. Nah, gue boleh dikasih main setiap hari Senin kalau sampai Selasa. Kita main di situ terus. 6 orang ini dan kita bilang ya udah kita nggak usah ke komunitas itu, kita bikin komunitas baru ya. Rame cuy. Akhirnya nih si romantis ini. Siapa yang cetusin pertama nama romantis? Oh, nama itu sebenarnya adik gue tuh kasih pilihan beberapa. Ini gue sebutin deh. Boleh. Agak-agak ini tadi sensor ya. Mungkin orang-orang lain ada yang jadi terinspirasi bikin komunitas itu. Iya benar. Ada apa aja tuh pilihannya? Dulu tuh ada romantis, ada penis, pecinta tenis. Oke Dong, aman dong. Aman. Ini tadi sensor aja. Terus apalagi? Pokoknya agak gini nih. Blue lah Pak ya. Agak blue something tapi yang ya catchy gitu lah. Itu buat gue kayak romantis oke lah. Rombongan main tenis gitu. Ya gitu sih. Lebih bisa diterima masyarakat pada umumnya. Gue takutnya kalau kita pakai penis tadi isinya cewek kan gak enak. Iya benar. Bahaya dong. Nah, makanya romantis saya nih lebih general kan. Gitu sih. Kalau romantis cewek-cewek ada ikut juga berarti? Sekarang ada romantis ada banyak banget malah justru cewek-ceweknya. Oke. Jadi dari awalnya tuh berenam, abis itu build community-nya, jadi kayak bikin betul apa mabarnya. Jadi kita startnya dari mabar sih sebenarnya. Selalu ya. Jadi awalnya itu kita memposisikan diri sebagai sebuah komunitas yang ngebentuk mabar dulu awalnya. Jadi kita gak ada tim dulu tuh Ray. Kita bikin kayak kita punya slot mabar. Nah, cuman kita ngebedain dari komunitas lain ya. Pada saat itu yang di Jakarta Selatan yang pegang LTA, TRC gitu ya. Kita tuh nggak mau ada additional benefit additional cost gitu. Jadi kalau dilihat rate itu harganya sama. Kayak lo beli lapangan 2 jam dibagi 6 ya segitu harganya. Kita nggak ada cuan. Lo nggak cari duit lah ya. Nggak cari cuan. Dibandingin dengan komunitas lain yang lumayan lah, cari-cari 5.000 10.000 masih oke sih sebenarnya. Cuman kemarin tuh kita decide, gue nggak mau nih ada namanya cuanable di sini. Gitu. Jadi kita bikin komunitas romantis dan itu ternyata rame. Karena nggak ngambil cuan itu yang rame. Oh jadi
jadi ini trafficnya jadi banyak. Trafficnya kita gak nyangka nih, karena kita cuma mikir kayak ini sekarang scene tenis lagi oke banget nih. Raffi Ahmad lagi nge-blowingnya bagus banget gitu kan. Jangan sampai lo berhenti di sini karena lo manfaatin situasi ini dengan lo cari cuanable gitu kan. Nah jadi kita pengen berangkat dari situ, komunitas yang ya udah kita profitnya nggak ada non profit gitu, kita cari profit dari tempat lain, jangan dari tenis. Tapi tenis kita jadikan hobi yang murah, karena dari dulu kan stigma orang kan tenis tuh iya eksklusif mahal segala macam. Ternyata enggak kok, kita bisa main tenis rame-rame tanpa harus mahal gitu kan. Ya itu romantis awal gitu bro. Oh, terus ada kesininya ada coachingannya juga atau emang cuman mampir doang? Awal kesininya tuh mulai tuh ada kita keduanya itu sebenarnya kita bikin tim sebenarnya. Awal-awal tuh sparring dulu, jadi sparring dulu. Awal kita ada yang ngajakin sparring nih gitu kan. Wah siapa nih sparring? Waktu itu pertama kali siapa ya gue lupa. Tenis Babe. Tenis Babe. Oke, Tenis si Bang Jo. Bang Jo. Shout out to Bang Jo. Bikin invite juga Bang Jo. Wah, boleh tuh. Seru tuh dia tuh. Abangnya Aslam seru banget. Oke, terus jadi ya udah gitu pertama kali diajakin main sparring, kita enggak punya tim. Selam, jadi siapa nih? Ya udah yang ada aja. Yang ada aja dicomot nih kan ada mabar nih. Lo bagus yuk, masuk yuk. Terus kita di hari Jumat kebetulan salah satu penggawanya di Romantis namanya Ado, dia punya slot di Kemahan Cawang nih. Lumayan orang-orang dekat-dekatnya lumayan di situ lah. Jadi dia punya slot setiap hari Jumat sore, akhirnya ya udah pokoknya ntar tim masuk ke sini ya. Kita atur gitu setiap hari Jumat tuh main di situ. Anak-anak ya biasa aja main-main, latihan biasa. Nah waktu itu gue nge-coachingin. Lu coachnya? Iya, gue nge-coachingin awalnya tuh. Jadi karena tujuannya buat sparring kan. Nah baru di situ ternyata menang nih, untungnya menang ya kan. Kalau kalah kan gue ya udah bubar aja gitu. Gak gitu juga itu. Untungnya menang ya kan. Pas menang ya udah akhirnya kenapa nggak dilanjut aja coachingnya segala macam. Akhirnya kita buka coaching. Pertamanya gue juga yang ngelatih, cuman kesini-sininya kita ada tim latihan sih gitu. Ada tim yang latih gitu. Jadi kayak ya ada beberapa ex junior juga, ex pemain juga yang itu di mana tuh? Di Kemahan sama di TRC sekarang kalau gitu. Sekarang udah seberapa gede komunitasnya? Apa tuh? Romantis. Secara apa nih? Kalau secara orang membernya ya. Itu kalau lo lihat di WhatsApp tuh udah ribuan tuh. Ada ribuan? Ribuan tuh. Tapi yang benar-benar kita maintain tuh sekitar 200-an. Oke. Gede banget sih. Enggak sebesar inilah sebelah gua lah. Tim desa. Yang aktifnya berarti membernya 200-an. Oh, 200-an cukup ya bisa main. Maksud gue berapa itu slot? Dalam satu minggu tuh, seminggu itu pasti kita punya 1 atau 2 slot. Udah pasti kayak setiap hari itu kita ada 2 slot lapangan sih. Di TRC itu seminggu 2 kali kita dapat member di sana. Terus di Senin tuh di Sumantri udah ada 2 lapangan. Terus di Kemahan tuh Rabu, Jumat. 1 minggunya belum ada nih, kali aja. Tim ILTL mau ngasih. Bisa ya. Bisa diatur. Pondok Indah boleh juga tuh bro. Travel ya. Itu kalau yang mau join ya, ke sesi-sesi mabar atau coachingannya apa tuh? Oke, jadi sebenarnya dibuka di aplikasi Reclub sama Koi. Cuman gue sendiri nggak punya Koi. Jadi itu sebenarnya ada adik gue sih yang maintain tuh dia di aplikasi Koi sama di Reclub. Gitu sih mereka. Kita buka terus di maintain gitulah. Gue juga kurang ngerti sih teknisnya. Tapi intinya kita buka terus di sana sih buat cari apa. Selalu penuh tuh ya, selalu ramai. Ada surutnya juga sih bro. Gitu. Gue spesifiknya gue nggak tahu ya, detailnya gue nggak tahu kapan surutnya. Tapi gue tahu kok kayak kita pernah bahas meeting sekali kan, kita ada weekly meeting gitu sama anak-anak ya. Itu ada pembahasan kalau lagi surut tuh. Jadi kita ganti pakai duit kita sih. I see. Tapi gede sih 2.000 orang ya. Ya membernya 2.000 orang tuh dari semua komunitas berarti ya. Karena mereka pasti nyaplok-nyaplok. Ada join ke beberapa ya. Karena syarat buat main di kita kan harus join di grup
grup besar itu. Oh, grup wilayahnya. Oh, pas mau join harus masuk grup dulu. Iya, jadi itu 2000-an. Tapi kalau yang aktif romantis tuh sekitar 200 lah. Kalau levelnya gimana levelnya? Levelnya itu, nah ini lucu nih kalau ngomong kan. Kalau ngomong, ini kayak level masih duduk di sini. Ini lucunya ngakak pol nggak nih? Iya, itu dia. Harusnya sih nggak pol banget ya. Karena sebenarnya di kita tuh gini. Gue tuh kaget sebenarnya, bro. Gue pas masuk sini sekarang, gue kaget tuh namanya intermediate. Hah? Intermediate up? Apa tuh gitu? Ya. Beginner up? Apa tuh gitu kan? Gue agak-agak bingung gitu dengan itu, dan akhirnya gue mempelajari level punya nih. Si LTL punya kurasinya. Oh ternyata segini loh, segini. Nah kalau ditanya ke situ, kita tuh masih masuknya ke beginner up to intermediate. Oke. Jadi kita nggak punya kelas yang kita nggak bikin kelas yang advance, betul. Jadi kita tuh cuma main di intermediate sih, beginner up to intermediate gitu sih. Kalau kita lihat ILTL ya, gitu, kurasi ILTL. Tapi kalau lu sendiri berarti nggak ada teman main dong? Lu kan jago banget katanya. Aduh, gimana? Itu dia. Gue biasanya main ke teman-teman Aslam. Itu dia tuh bocorannya tuh. Bocorannya di situ. Ini kan, jadi kalau di gue tuh dibilang nggak ada teman main. Buat gue tuh ketika kita main masuk lapangan, gue nggak ngeliat ada itu semua intermediate lah, itu basic enggak sih. Pas dia bisa main tenis, pakai sepatu tenis, punya raket, bisa mukul, buat gue dia udah bisa Ya, ya karena dulu gue taunya KU kan lu ya udah nggak ada intermediate, gak ada apa kan. Ya betul. Jadi gue ngeliat kayak lu bisa main tenis, bisa mukul, ayo main sama gue. Serius gitu aja sih. Good sih kalau kayak gitu. Abis ini kita bakal bahas tentang romantis cup ya, Harolnas ya. Harolnas. Jadi stay tune after the break. Oke, tadi sebelum break kita udah bicarain origin story-nya Jerry ya. Udah bicarain awal mula romantis. Ya. Nah baru-baru ini romantis nih baru bikin turnamen yang orang-orang pada memuji-muji gitu. Asik. Katanya kayak wah rapi banget, bagus banget turnamennya. Gitu. Alhamdulillah. Namanya Harolnas. Harolnas apa tuh? Nah, kepanjangan. harus ada kepanjangan juga tuh. Hari Romantis Nasional. Lo kebayang gak tuh? Jadi kita komunitas yang self claim nama hari romantis ya, hari nasional yang kita bikin. Self claim banget tuh ya kan. Tapi ya itu kepanjangannya sih. Siapa yang bikin? Adek gue lagi Gen. Adek gue lagi dan teman-temannya ini dan 5 orang ini gitu kan. Jadi mereka memang sebenarnya ya banyak sih kalau ditanya tuh latar belakang mereka kan dari agency ada, dari advertising ada gitu. Suka bikin kopi-kopi lah ya. Jadi kayak bikin nama-nama yang yang aneh-aneh gitu tapi lucu-lucu gitu. Nah, akhirnya udah jadilah itu. Nah, itu sih kemarin kita bikin memang ini yang kedua ya. Oh ini yang kedua. Ini yang kedua, betul bro. Jadi Harolnas itu dibikin selalu di bulan November karena kita ngikutin di Harolnas pertama di November. Oh, Harolnas pertama tuh di mana tuh? Di Borobudur. Di Borobudur. Iya, karena standar kita paling kecil lah Borobudur. Keren. Gak bisa ya di bawah itu. Gak level ya. Gak level. Seneng nih gue nih kayak gitu. aduh. Ya gitu sih. Nah, apa tuh awalnya gimana? Kita bikin turnamen deh gitu. Itu awalnya gimana tuh? Ya waktu pas Harolnas pertama lah ya. Jadi pertama tuh sebenarnya kenapa kita bikin Harolnas, sebenarnya kita cuma mau appreciate aja buat anak-anak member gitu ya yang udah main di kita gitu. Terus apa sih yang bisa kita kasih gitu buat mereka. Nah, tapi kita pengen benar-benar bikin sebuah pertandingan yang well proper. Dalam arti kita nggak mau cari cuan di situ. Kita benar-benar cari mereka bisa main. Terus mereka memang dapat dari sponsor gitu kan, buat lapangan dan segala macem. Lu bayangin pertama kali kita buat registrasinya itu cuma 200.000 bro. 200.000 lu bisa main di lapangan. Walaupun waktu itu 4 lapangan doang ya. 4 lapangan, lu bisa main di situ, dapat jersey, dapat makan siang waktu itu, dan hadiahnya juga fresh money gitu ya. Jadi kayak waktu itu kelasnya itu internal kategorinya, jadi lebih banyak internalnya daripada eksternalnya. Eksternal cuma 1, yang juara si Kunto tuh dari Basecamp. Gitu. Jadi waktu itu cuma 1 kita buat community eksternalnya, tapi ada 6 kategori yang internal waktu itu. Mix lah, ada women's lah. Jadi kita benar-benar mau appreciate buat orang-orang yang suka join mabar atau kelasnya di romantis. Gitu, kita mau bikin sebuah gathering yang kita ketemu di satu hari yang
kita bisa ngobrol, bisa tanding, bisa makan, bisa chit and chat bareng di satu lokasi yang sama. Nah itu awalnya sih sebenarnya. Gitu. Jadi waktu pertama kali dibikin kita nggak mikir nih bakal ada hujan kah, bakal ada wasitnya nggak bener kah, kita nggak mikir karena situ nih awalnya. Okay. Jadi kayak bener-bener bikin cuman buat cheat and chat aja gitu. Tapi kalau cheat and chat di Anwa ya itu kita bener-bener mau tanding banget gitu kan. Atau kita mau bikin di lapangan yang proper ya itu kita mau bener-bener bikin pertandingan. Oh Borobudur kayaknya kita bikin deh. Ada dapat prestige-nya, dapat eksklusifnya. Terus orang-orang gue datang juga lebih enak gitu kan. Nyantai. Nah sebenarnya awalnya gitu doang sih bro. Itu yang tahun lalu. Tahun lalu. Nah terus yang tahun ini ternyata euforianya bagus nih. Feedback dari orang-orang bagus dan banyak yang nungguin juga. Gitu. Jadi akhirnya kita decide nih. Karena tahun 2024 ini kita tuh decide untuk lebih banyak fokus di internal. Dalam arti kayak kita nge-build tim buat ILTL sendiri kemarin. Terus kayak kita ikutin beberapa pertandingan yang dibuat sama komunitas gitu ya. Jadi kita bikin tim gitu dan lumayan nyita waktu dan akhirnya kita untuk spot yang mabar yang lapangan itu kita coba untuk kurangin. Gitu kita pakai buat internal. Jadi nggak lempar di kui, tapi lapangan itu dipakai buat latihan internal. Buat tim lu. Betul. Buat semoga makin maju kan. Yes, timnya. Betul. Jadi kayak intensitas latihannya lebih banyak karena lapangannya kita pakai buat latihan kan. Gitu. Jadi waktu itu kita benar-benar kayak gitu dan akhirnya kita decide ya udah Harunnas ntar nextnya gimana nih Harunnas gitu kan. Ya udah kita banyakin eksternal aja masukin kategorinya. Akhirnya ya udah. Jadi kalau ditanya Harunnas yang sekarang kenapa? Ya puji Tuhannya kalau misalnya memang dapat diterima dengan baik ya. Karena kita nge-developnya itu dari di Q1 tahun 2024 bro. Hampir setahun dong. Hampir setahun. Kita benar-benar kita bikin itu dari awal kita decide bikin buat kenapa mesti di Borobudur, kenapa mesti berapa banyak kategori yang mesti kita mainkan. Gitu sampai ke wasitnya, sampai kita pikir kita ada yang gue kaget itu namanya DRP, gue juga baru denger. Disaster Recovery Planning, bayangin bro. Bayangin mitigasi ini ya. Kalau hujan tuh, force major. Gue kaget, gue baru denger hal kayak wah gila. Emang profesional banget. Gue baru denger rapi sih. Iya, jadi kayak nanti di sini crowd control di tengah sini di Majapahit segala macam. Dan gue lihat kayak oke, ya udah gue cuma tantangan doang kan sih. Sebagai penggawa. Enggak lah. Gue cuma waktu itu kita 22 orang tuh emang keren-keren banget gue akuin. Ketua panitianya sekarang itu ada Ado, waktemnya itu ada si Bang Trio. Shout out untuk mereka. Bang Trio. Jadi mereka berdua ini orangnya lumayan untuk eventnya lumayan gercep banget dan mereka strategis banget gitu cara berpikirnya. Taktis banget. Jadi kalau gue lihat yang sekarang tuh well prepared parah. Dan kemarin tuh kita decide sebenarnya bro, kita mau pakai apa nih buat rating kurasi kan? Itu tuh udah lama banget sebenarnya. Pilihannya cuma 2 waktu itu. Gue ngobrol banyak sama Revel kan. Revel sendiri juga kayak quite confident sama ILTL dia gitu. Sama satu sisi gue lihat, gue nggak bisa nutupin beberapa opsi yang masuk ke gue kan waktu itu. Sesimpel Revel cuma bilang gini ke gue. Jer, gue bakal support lo apapun yang lo mau pakai. Oke, udah. Sebenarnya sebelah nih kena fee charge 10% nih. Kata gue, come on lah. Ini kan lo lihat aja harga sini. Gue buka panjang lebar untuk laporan keuangan kita kan. Jadi kayak budgetingnya nggak mungkin deh lo bikin tambah lagi mau kena charge 10%. Sebenarnya Revel enggak aja, gue cuma segini doang, lo kasih gue segini, udah aman lah Vol. Oke, jadi kita pakai dia. Itu sih sebenarnya. Nah itu sekalian kita promo kali ya. Asik. Jadi buat komunitas-komunitas lain yang mau bikin turnamen untuk memastikan tidak ada siluman atau mengurangi kemungkinan terjadi siluman mengurangi dispute. Betul. Bisa kerjasama sama ILTL ya. Betul, badan itu lumayan worth it buat gue sih. Lumayan ngebantu. Kenapa nih satu testimoni nih. Testimoni. Lo bayangin, lo punya platform sebesar ILTL, terus lo cuma bayar ada fee-nya beberapa itu kan. Ya gue gak usah ngomong di sini ya. Tadi gue jelasin sama Revo. Gak mahal. Lo dapat badges, ya kan? Lo bisa di develop di situ
kurasinya langsung kan sama timnya kan. Udah gitu lu terima beres kayak ini gue kasih sini, lu kelarin, gue tinggal nunggu dia. Padahal lu waktu itu masih ini kan nikah kan kemarin kan. Iya lagi nikah. Lagi persiapan. Gue gak enak banget tuh ganggu, tapi dia ngomong aja sorry ya gini, tapi tetap profesional banget sih. Jadi YLTL lumayan oke lah, ngebantu lah. Gitu. Mantap. Thank you. Buat yang lain, jadi tahun depan mudah-mudahan komunitas-komunitas kalau bikin turnamen kita bisa kerja sama-sama. Happy. Lumayan ya. Lu naik nih, harganya naik ya. Harga promo itu. Dan gue pas yang di Haronas itu kan gue dateng tuh. Kebetulan tim gue juga main. Oh, iya. Tim yang mana? Yang mana nih? Highlander. Sire. Masuk terus pancingannya loh. Iya, ya memang di organize-nya bagus banget sih, Ray. Gue ngeliatnya ya karena kalau nggak hujan itu bagus banget. Kata lu kayak Grand Slam ya? Iya. Nah, gimana tuh? jadi kan kalau nggak salah tuh di Borobudur tuh ada 8 court ya, 6 court outdoor, 2 court betul. Iya, indoor kan. Jadi tuh dipakai semua tuh sama si Romantis tuh buat acara Haronas. Nah, jadi gue kayak ngerasa gue belum pernah nonton Grand Slam ya. Tapi lu ngebayangin lah. Gue ngebayangin kayak jadi abis gue nonton yang di satu match terus misalkan matchnya ya Inter gitu. Ada ini baru selesai di Inter, ada yang lagi yang main nih yang advance main, kita kayak nonton yang di advance terus berbondong-bondong gitu. Jadi flow-nya juga bagus gitu. Dan iya yang main juga dapat makan siang juga. Terus juga di Borobudur tuh bagus banget kayaknya, ada aulanya buat orang untuk kita pakai sih. Untuk nunggu. Lu bener-bener berasa kayak turnamen. Betul. Iya. Proper. Jadi kayak orang kalau nunggu tuh kayaknya dapat tempat yang nyaman untuk dia istirahat gitu. Betul. Itu sih salah satu yang kita pikirin juga sih, Bro. Jadi kenapa kemarin tuh ada ruang Majapahit ballroom sebutannya. Itu benar-benar mepet sama lapangan sebenarnya. Dan sebenarnya kalau misalkan lu lihat di turnamen sebelumnya, biasanya tuh mereka nggak pakai itu, mereka cuma pakai court only. Nah, itu ada additional cost buat lu sewa tempat itu. Nah, cuman yang tadi again tim gue tuh kayak mikirin tentang nanti gimana ya kalau hujan. Lu masa mau di pinggir-pinggir lapangan tuh, dipikirin semua tuh Slam. Jadi kayak betul. Terus nanti kalau misalnya ada sponsor mau naruh booth di mana ya kalau hujan, mending di dalam aja deh, kita crowd control di dalam gitu segala macam. Jadi ya Majapahit Room itu kita pakai buat players waiting dan di dalamnya kita ada multimedia nya supaya mereka tuh nggak bosan satu, terus mereka juga bisa ngelakuin pemanasan di sana, mereka juga bisa ngecek kesehatannya di JJC itu sebelum mereka tanding gitu, dan mereka dapat informasi semuanya di pertandingan tuh di tengah situ, di center situ. Order of play, kapan main. Dan tuh nggak perlu datang ke meja panitia tuh, Bro. Lo tinggal nonton screen aja, big screen tuh ada order of play-nya di situ, ada match resultnya. Jadi kayak lagi nunggu di bandara, berubah sendiri gitu. Gitu sih. Terus kayak nyambung yang kerjasamanya si Romantis dengan ALTL itu. Ya gue datang kan, gue nonton dan gue maksudnya itu semua tuh di kolam yang sama lah. Lu tidak melihat siluman di situ? Gue nggak ada melihat siluman. Lucu nih. Jadi yang di advance, ya emang di orang-orang advance, di intermediate tuh orang intermediate, yang beginner. Jadi ya gue seneng sih ngeliat ke si Haronas kemarin. Iya. Ya gitu sih. Jadi kalau lo tanya tentang kenapa bisa di kolam sama, salah satunya sih faktor terbesarnya pas gue di ILTL itu sih lumayan ngaruh, Bro. Gue tuh sama Revel tuh sampai jam berapa tuh gue discuss sama dia masalah advance up dan intermediate. Jadi kalau mungkin lo tau juga, Ray. Tahu di grup. Iya kan? Jadi case itu gimana gue naikin gue minta ke lu dan tim untuk naikin range-nya kan. 1900 range ILT 1800 1900 itu kan gue lumayan debat parah juga sama si Revel. Tapi Revel akhirnya oke gitu kan. Karena dia ngelihat exposure-nya, wah nih sebenarnya oke juga nih kalau bikin kayak gini nih gitu. Dan akhirnya trial-nya di kita gitu. Si Revel bilang cobain deh Jar. Dan waktu itu emang ada beberapa poin buat dia yang ngerasa dia yakin ini bakal seru banget kalau emang dijadiin gitu. Nah waktu gue cuma bilang ini ke Revel, gue pengen ada satu kategori
yang gue tuh nggak mau sama kayak pertandingan lain. Which is tuh kayak pertandingan lain akan mengkurasi dan menjaga banget silumannya tuh nggak datang. Tapi gue pengen ada satu kategori yang silumannya silakan datang. Kayak Jadi open kayak gitu. Royal Rumble aja. Iya. Lo siluman dari A, dari B, dari C, lo datengin di sini, lo adu dari silumannya siapa, temuin di sini. Nah, itu FNS Up. Dan gua match di semifinal, jadi tuh Marquinhos ketemu Tepok Raket klub. Ya kalau nyambung ngomongannya tadi Jerry siluman. Tapi maksud gue gini, gue jadi seneng. Itu kan kayak jadi semi open ya. Semi open, Jadi betul, semi open. Dan itu tontonan itu pas pertandingan Marquinhos sama TRC itu yang nonton rame banget. Parah. Karena itu bagus banget permainannya. benar. Skornya kalau nggak salah 8-6 menang TRC. Oh, Tapi emang seru lah ya seru juga. kejar-kejaran. Jadi ya itu udah balik lagi kan, tenis kan permainan mental ya. Cuman wah bagus banget. Parah, ya. Tontonan yang gue suka gitu pertandingan tenis yang kayak gitu. Iya, itu kalau boleh cerita sedikit tuh Slam. Jadi Bagus Nugroho itu di zamannya itu gak dia ngalahin tuh. Oke. Di KU-nya tuh 16 tahun dia jago banget. Dan sekarang pun masih aktif ngelatih kan. Iya. Makanya sebenarnya agak galau juga tuh masukin dia di amatir ini tuh dia mau masuk mana. Cuman pada saat itu kejadian, gue tuh udah discuss sama Bagus sama Revel. Jadi gue benar-benar gue pakai persuasif lah ke mereka, terutama ke pemain, ke si Bagus. Karena gue tanya, Gus, lu kalau mau main di sini banyak banget yang bakal ngehujat gue sebagai penyelenggara. Banyak banget nih. Karena lu rating lu sebenarnya tinggi banget dan gue harus mainin lu. Nah, gue cuma bilang ke dia kayak kasih gue satu alasan buat tetap mainin lo di sini gitu. Dan Bagus bilang, gue udah lama, gue udah puluhan tahun gak main segala macam kan. Dan ternyata ada Riga dari TRC. Ya, Riga. Dia bilang, Jer, gue mau daftarin satu nih, dia orang tua, dia bilang gitu kan. Pas gue cek profilnya, buset, XWTA kan. Ya udah, Bagus masuk nih, ya udah boleh, ya udah. Jadi gue rubah tuh nama kategori di Advance Up. Iya. Nah, waktu gue juga diskus sama lo juga Andre kan, masalah namanya apa yang bagus ya, Advance Up ya gue pakai sih. Karena emang kayak gitu, nggak apa-apa ada siluman asal lawannya juga. Iya, betul. Siluman ketemu siluman. Ketemu siluman. Nah, si Bagus itu akhirnya ketemu yang si XWTA itu di semifinal yang tadi gue bilang. Seru banget itu. Skornya 8-6. Iya, jadi tontonan kan. Jadi tontonan. Itu dia sih. Kalau buat tahun depan lagi ada learning apa nih yang banyak sih bro. Jadi kalau ditanya learningnya tuh apa, jadi sebenarnya kita tuh pengen banget ada dua hal yang buat kita kritikal sih. Pertama udah pasti kurasi ya. Kedua dari sisi media gitu ya, exposure kita mau coba lagi lebih gede lagi. Kenapa? Tujuannya bukan buat narik ini, bukan narik peserta. Arahnya itu kita mau colek pemerintah sebenarnya. Kemarin dari yang media. Apa tuh yang dicolek? Banyak kan dicolek kan. Kok ini sebenarnya dari sisi komunitas kita bisa lo bikin segini loh. Ya, setuju. Segini loh selama. Maksud gue komunitas itu bukan cuman buat jadi apa ya, tempat ngumpul, nongkrong, hahi, tapi bisa juga kayak ada edukasinya loh. Biar lo tuh nggak salah datang ke toko sport lo dibego-begoin misalkan gitu. Intinya di kita tuh, gue sebenarnya pengen nyolek ke pemerintah tuh apa? Sebenarnya banyak sih, kayak lapangan, terus kayak wasit. Wasit ya. Kenapa wasit? Waduh. Wasit itu nih on record. Jadi gue punya cerita sedikit di wasit di Harnas pertama. Itu dan itu lumayan cerita yang lucu juga sih. Kenapa? Karena gue dapat informasi bad call dari beberapa orang, dan itu banyak puluhan yang ngasih review ke kita. Terus gue coba untuk bilang di Harunasnya kali ini, Ray, wasit kalau bisa jangan pakai Harunasnya sebelumnya. Gue udah pasti jadi, betul. Jadi pada saat jadi wasit pun waktu itu mau nggak mau gue kurasi akhirnya. Ada kurasi wasit. Jadi gue minta profilnya dia, nama, alamat, umur, sama foto. Gue mintain bro, profilnya lu pernah ngapain aja. Pas gue lihat, oke, gue pilih dan salahnya itu waktu itu pas yang udah wasit gue pilih semuanya berhalangan hadir. Karena ada pertandingan dan satu dua lain hal lah yang gak bisa hadir. Akhirnya mau gak mau
dari 16 kan 8 kan. Jadi kita mesti siapin wasit 16. Kali 2 lah ya buat Kali 2, gantian. betul. Nah, setidaknya 8 wasit gue mesti pegang yang kuncinya nih, jagoannya nih. Mau nggak mau tuh. Jadi 8 wasit sisanya tuh yang tanda kutip tua-tua ya. Dan gue nggak bisa bilang tua itu. Tadi kayak lo bilang tadi slave of the record. Tua tuh gue nggak maksud buat fisik, menstandarkan fisik dan usia gitu ya. Tapi kita mesti akuin kalau pertandingan yang ada turnamen yang keterbatasan lah betul, ya. pertandingan yang 1 hari itu capek dan lelah banget. Betul, Iya. betul. Sementara dari sisi wasit kita mesti butuh ketepatan dan ketelitian kan. Betul. Jadi ya itu sih human errornya banyak banget kemarin. Iya. Itu sih yang bakal jadi pelajaran buat ke tahun depannya sih. Gue juga gue kayak ngelihat kalau pertandingan tenis tuh wasitnya nggak bener nih gitu. Iya. Yang tanda petik, jadi yang disalahin tuh si Wasitnya. organizernya. Betul. Cuman gue akhirnya kayak nyadarin kayaknya emang bukan dari organizernya deh, kayaknya emang nggak tahu ya, gue ngerasa kayaknya harus ada, nggak tahu nih source-nya SDM-nya si wasit ini dari mana nih gitu. Terus juga dia di under apa si wasit ini. Itu sih gue juga masih bingung sama sekarang. Iya, makanya gimana mensertify seseorang jadi wasit? Iya, gitu. Kayak IELTS bisa kali. Gak pernah jadi wasit. tapi sebenarnya ya, to be fair juga buat wasit-wasit, kalau lu lihat di pertandingan di Grand Slam, ATP atau WTA gitu kan, kadang-kadang ini udah ada wasit, udah ada hakim garis banyak. Pemain kadang challenge dan ternyata wasitnya salah. Betul. Hakim garisnya salah. Jadi maksud gue bad calls itu Iya di level tertinggi pun masih ada ya kemungkinannya kan. ya. Jadi mungkin itu kan part of the game juga. Part of the game. Betul, mungkin jadi betul. agak ini dikit lah dengan para wasit ya. Jangan Iya. terlalu ngomel-ngomelnya terlalu ini kasihan juga soalnya susah juga. Ya put respect lah. Iya harus respect dong. ke wasit-wasit gitu. Kayak gue juga kalau main gitu tanding, kalau wasit bilang bad call ya udahlah. It happens dan cuma 1 poin lah. Iya. Gue next point bisa. Iya, tapi kalau berkali-kali gimana? baru. Tapi itu sih kalau lo tanya tadi, balik lagi ke pertanyaan ya, Ray. Apa sih yang buat pelajaran ke tahun depan? Salah satunya itu sih yang bakal paling krusial. Wasit, kedua, ya tadi gue mau kalau bisa gue mau nyolek secara halus ke pemerintah bahwa komunitas tanpa dukungan pemerintah kita bisa bikin betul, kayak gini, setuju. Makanya kita sekarang gak tahu ya, gue di scene tenis yang sekarang nih, IELTS buat gue salah satu salah satu platform tenis buat gue yang bisa jadi pattern lah buat kita. Ya di luar pemerintah ya. Gue gak tahu Revel sekarang mau nyalek enggak kan? jangan. Masih aman ya. Masih aman kan ya. Jadi belum. Iya, jadi menurut gue harusnya pemerintah bisa aware lah sama hal-hal kayak gini ya. Karena lo lihat sendiri sekarang kita bisa jalan tanpa pemerintah, bro. Ya, setuju. Dan kalau ada pemerintah lagi harusnya bisa jadi makin bisa lagi expand lagi kan. Betul, itu dia maksud gue. Itu sih paling yang bisa kita gue mau bawa ini ke dalam sebuah cerita yang halus dan bisa dipakai ke berbagai sisi gitu. Salah satunya nyolek ke pemerintah. Kita bukan nyalain bukan apa kan, kita lebih kayak ini ada loh yang apa bisa didorong lagi, bisa ini lagi, dan kalau bicara gue sering bilang sih kalau kita bicara long term gitu ya, kalau komunitas ini makin gede, pemain-pemain yang main tenis secara amatir itu makin banyak kan, siapa tahu anaknya bakal main betul. Jadi pemain junior. Iya kan, jadi banyak banget lagi, bibit-bibitnya jadi makin gede lagi. Iya, harusnya kan juga ngelihat ini di komunitas, di masyarakat umum yang lagi main tenis ini bergairah, agak dilirik dikit, dinotis lah nih. At least ada notisnya lah, bro. Iya. Gue setuju Islam. Gitu sih. Kita udah mau hampir habis nih waktunya nih. Ya, waduh, gak nih. Seru soalnya obrolannya. Dari lu ada lagi gak nih yang kayaknya pengen disampaikan, dan mungkin ada yang mau dipromot gak nih dari sosmednya kah atau? Oke, kalau dari gue sih gak ada sih pribadi, tapi kalau misalnya mau dipromot boleh. Komunitas kita sendiri di tenis itu ada romantis.tenis. Boleh juga cek Instagramnya gitu ya. Terus aktivitas apa aja sih yang ada di sana. Sama itu doang sih paling. Instagram kita, terus sama
apa TikTok kita kalau nggak salah. Oh, ada TikTok ya? Ada TikTok Kalau nggak juga. salah sih ada juga sih, gue juga lupa. Tapi boleh di follow. Di ALTL udah daftar yang ini nggak? Oh Klubnya. udah dong. Kayak gue klub pertama di Islam. Kayak klub lu yang mana di Islam? lagi. Selalu menarik nih kalau gue. Ya udah abis ini kita bahas sama Aslam juga. Langsung aja dijawab sama Aslam ya. Oke. Oke, tadi sih, thank you banget Jar for your time ya udah mau datang ke studio Thank you, Jar. studio kita Thank sih tapi ke studio ini Siap. buat ngobrol sama kita. Thank you buat banget. sukses terus buat Romantis dan tahun depan kita ikutlah. Boleh loh, Lagi. boleh. Iya dong, ikut. Tahun depan tuh nggak ada ratingan nih, langsung nih. Pokoknya buat Ray, buat Aslam tahun depan itu invitation khusus buat lu. Wih. Wajib di Harnas tahun depan. Oke. Thank you Jar, Jar. for your time. Thank you banget buat yang udah dengerin juga. Sampai jumpa lagi episode berikutnya. Ciao.